Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak ibu selalu dan tetap semangat dalam menjalani kegiatan proses belajar mengajar kita. Baiklah anak-anak ibu, pada hari ini kita akan mempelajari materi tematik untuk kelas 3 SD. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pada pembelajaran yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, asyiknya membuat gulali. Anak-anak ibu pasti pernah kan makan gulali. Hari ini kita akan mempelajari yaitu cara membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Anak-anak ibu, untuk membuat gulali itu perlu dipersiapkan alat-alat dan bahannya. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu 500 gram gula pasir dan 250 ml air matang, kemudian pewarna makanan dan tusuk sate. Cara membuatnya, yang pertama itu campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Lanjut, aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. Lalu aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Lalu jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang anak-anak ibu sukai. Ini tadi cara membuat gulali ya. Bisa anak ibu perhatikan ya anak ibu. Ini adalah contoh gulali ya. Ketika gula dan air dicampur, maka gula akan menyatu dengan air. Lalu air dan gula akan mengental. Anak ibu bisa beri pewarna makanan. Di sini diberi pewarna makanan merah dan hijau. Kalau sudah mulai mengental dan airnya sudah mulai berkurang, maka adonan gulali sudah boleh dibentuk. Ini dibentuknya seperti bunga. Bisa diperhatikan ya. Ini juga ya anak-anak ibu, bisa diperhatikan juga ini cara membuat gulalinya. Ini gulali yang telah dibentuk ya. Mengapa pada pembuatan gulali menggunakan air matang? Karena air matang digunakan pada pembuatan gulali itu supaya lebih sehat ya. Apa perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gulali? Anak-anak ibu, pada pembuatan gulali terjadi perubahan wujud mencair dan membeku. Mencair itu terjadi saat gula dicampur dengan air. Sementara membeku terjadi pada saat adonan gulali didiamkan. Terjadi proses membeku. Mengapa air setelah mendidih jumlahnya berkurang?
Nah, karena air berkurang jumlahnya karena menguap saat mendidih. Nah, ini sudah kita pelajari ya pada pembelajaran sebelumnya ya anak-anak ibu. Nah, kita masuk pada tugas 1. Pada tugas 1 yaitu tulislah pertanyaan beserta jawabannya dari proses pembuatan gulali. Nah, di tugas 1 ini anak ibu diminta untuk menuliskan pertanyaan beserta jawabannya ya dari proses pembuatan gulali. Tugas 2. Nah, anak-anak ibu sudah mencermati cara membuat gulali. Sekarang tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Nah, ini tabelnya ya. Nah, di sini ada peristiwa. Nah, kemudian perubahan wujud yang terjadi. Nah, jadi tadi kan sudah anak ibu amati dan cermati serta anak ibu juga menyimak penjelasan dari ibu. Nah, sekarang anak ibu tulis perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali tadi ya. Itu untuk tugas 2. Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, contoh sikap bersatu yaitu saling menghargai pendapat dan peran yang beragam, kemudian saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Nah, saling menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya, dan tidak merendahkan adat istiadat lainnya. Dan yang terakhir yaitu menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Nah, inilah anak-anak ibu apa pengertian dari sikap bersatu, kemudian apa saja contoh dari sikap bersatu, yaitu menghargai pendapat dan peran yang beragam, kemudian menghormati hak dan kewajiban, dan menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya, tidak merendahkan adat istiadat lainnya, dan selalu menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri ya. Nah, untuk tugas 3, dalam keluarga penting untuk mempunyai sikap bersatu. Berilah tanda centang. Nah, tanda centang ini ya atau tanda checklist pada gambar berikut. Gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Nah, coba anak ibu perhatikan di sini ya. Nah, coba anak ibu perhatikan mana yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga ya. Apakah gambar yang ini atau gambar yang ini? Nanti anak ibu kasih tanda centang. Nah, sikap gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga ya. Nah, ini untuk gambar yang kedua. Kemudian gambar yang ketiga. Dan terakhir gambar keempat. Nah, jadi anak ibu memberi tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Nah, ini untuk tugas 3 ya. Anak-anak ibu telah memilih aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Perhatikan cerita Edo di bawah ini ya. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibuku.
Nah, anak-anak ibu pasti pernah melakukan sikap saling tolong menolong di keluarga anak-anak ibu. Saling tolong menolong itu membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih ringan. Jadi anak-anak ibu itu bisa terapkan sikap saling tolong menolong dimanapun anak ibu berada. Bagaimana dengan cerita anak-anak ibu? Nah, ceritakan pengalaman anak-anak ibu saling tolong menolong dalam keluarga. Nah, anak-anak ibu juga bisa menceritakan sikap atau pengalaman anak ibu saling tolong menolong dalam keluarga ya. Bisa diceritakan, bisa ditulis di buku tulis anak ibu ya. Persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Nah, contoh olahraga permainan adalah sepak bola. Untuk bisa bermain bola, anak-anak ibu harus dapat membawa bola dengan kaki anak ibu menuju gawang. Nah, kegiatan ini disebut menggiring bola ya, seperti ini gambarnya ya, menggiring bola. Nah, bermain estafet bola ya. Untuk bermain estafet bola itu yang pertama, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa. Nah, kemudian setelah diberi aba-aba mulai, anak pertama menggiring bola ke arah anak yang kedua. Nah, sedangkan anak yang kedua itu menggiring bola ke arah anak yang ketiga ya. Nah, anak ketiga menggiring bola sampai batas akhir. Nah, setelah sampai ke batas akhir, anak keempat segera menendang bola menuju gawang atau ke titik yang ditentukan ya. Bisa anak ibu amati gambarnya ya. Mulai dari anak pertama yang mengiring bola, kemudian lanjut anak kedua, anak ketiga, bahkan sampai ke anak keempat. Ya, menendang bola menuju gawang atau ke titik yang telah ditentukan ya. Nah, siapa yang paling cepat itu adalah pemenangnya ya. Nah, anak-anak ibu, jadi ini adalah cara bermain estafet bola dengan menggiring bola. Nah, anak ibu dapat menggiring bola dengan berbagai cara. Caranya adalah sebagai berikut. Nah, bisa diperhatikan gambar pertama itu menggiring bola dengan kaki bagian luar ya. Nah, bisa diamati gambarnya. Lanjut, cara yang kedua yaitu menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Nah, yang ketiga, menggiring bola menggunakan punggung kaki ya. Bisa diamati. Nah, anak-anak ibu, itu tadi cara-cara untuk menggiring bola. Nah, anak-anak ibu, itu tadi materi kita hari ini. Pada materi tematik untuk kelas 3 SD, tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku pada pembelajaran yang kedua. Semoga bermanfaat bagi anak ibu. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.